Pemirsa, potensi pertumbuhan Waskita Karya sangat besar. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Waskita Karya bersama Head Research Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Ini kalau kita bicara soal WSKT, sebetulnya ini kemarin kan lagi banyak proses pembangunan infrastruktur. Mestinya ini bisa menjadi menjadi keuntungan tersendiri bagi Waskita Karya. Begitu nggak kira-kira? Ya memang kalau biasanya infrastruktur itu kan semester 2 biasanya lebih banyak ya. Karena sebetulnya first half itu kan nggak begitu tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sebetulnya Waskita sendiri juga mengurangi ya target kontrak barunya itu dari sekitar 45 triliun sampai 50 triliun itu jadi sekitar 25 sampai 26. Karena memang tahun ini kan berat juga ya, ada PSBB dan lain-lain kan. Jadi walaupun itu positif mungkin ya nggak bisa tinggi-tinggi lah dibandingkan tahun lalu ya. Nah kalau menurut hitungan, ini kita bicara hitung-hitungan ya. Ini kan sudah semester 1 nih, udah selesai kan. Nah itu apakah akan tercapai targetnya yang sampai 26 itu? Dia 8 triliun ya, first half kan 8,1. Ya itu masih jauh kan artinya? Jauh kan, tapi 30% second half tuh biasanya memang lebih gede dibandingkan first half. Selalu lah, kalau infrastruktur terutama kan kuartal 4 malah ya yang paling kenceng biasanya kan. Tapi memang itu tidak bisa dihindari, angkanya itu nggak begitu tinggi ya dibandingkan tahun-tahun lalu kan. Sempat 60 triliun kalau beberapa tahun lalu sih kan. Sekarang ya 25 ya masih masuk akal lah. Ini karena memang sekarang masih lagi masa pandemi kah atau? Salah satunya itu. Kedua juga mungkin debt equity Waskita ini udah cukup tinggi juga ya. Kalau saya lihat kan udah 2,4 kali ya, paling tinggi dibandingkan karya yang lain ya. Jadi memang untuk Waskita itu yang paling pertama harus jadi prioritas mungkin penjualan jalan tolnya mungkin ya. Ada 2 ruas kalau nggak salah tahun ini kan mau dijual juga. Baik. Becakayu sama Cibitung Gilincing ya. Nah kalau kita melihat Waskita Karya ini kan sebetulnya dia cukup ekspansif ya, bukan hanya di domestik dia berbisnis tapi juga di luar negeri. Nah ini bagaimana Anda melihat itu? Ya memang ekspansif sih tetap mayoritas tetap di dalam negeri lah. Dalam negeri. Cuman masalahnya kan isunya sebetulnya bukan pendapatan kontrak barunya gampang apa enggak kan sebetulnya kan. Tapi lebih kepada keuangan juga kan. Karena selama ini kan karya-karya ini termasuk Waskita ini kan karena larinya sangat kencang ya beberapa tahun lalu kan, apalagi di awal-awal proyek infrastruktur ini kan, sehingga membuat growth-nya dari mereka tuh sangat tinggi kan. Nah awalnya banyak sekali proyek-proyek yang turnkey kan, yang turnkey itu artinya proyek selesai baru dibayar gitu kan. Nah akhirnya membuat sempat kesulitan cash flow juga kan, karena berbagai hal itu kan. Tapi belakangan cash flow sekarang udah cukup bagus. Tapi memang kan kewajiban dari keuangannya kan tetap ada kan pada waktu periode sebelumnya kan. Nah itu dia. Secara fundamental sebetulnya Waskita Karya ini cukup kokoh atau ya isunya lebih ke situ sih sebetulnya karena debt equity-nya sudah cukup tinggi kalau saya lihat ya 2,4 kali itu paling tinggi dibandingkan karya-karya yang lain. Kemudian interest coverage ratio-nya juga mungkin sekarang menjadi lebih rendah dari 1 karena EBIT-nya tuh turun sekarang kan. Karena proyek-proyek mungkin juga kurang kan, pendapatan juga turun, dengan sendirinya menjadi isu itu. Nah jalan keluarnya mungkin ya paling cepat jual jalan tolnya itu ya, yang diharapkan sih bisa ada yang kejual juga ya tahun ini ya. Nah itu juga kayaknya cukup tercermin ya di kinerja sahamnya ya. Itu kalau kita lihat di awal itu bisa sampai berapa 1.500-an kalau saya tidak salah. Tapi terus kemudian sekarang mungkin sekitar 600-an ya. 620 ya. Nah itu kan memang pandemi masih berlanjut di sekitar Februari Maret itu kan memang anjlok sekali. Anjlok 400 ya. Tapi sekarang pun nampaknya agak lambat sebetulnya. Sebetulnya sempat membaik dalam sebulan terakhir, tapi kemudian kan ada berita mengenai personal dari Waskita, walaupun dan Jasa Marga waktu itu. Ini kasus korupsi. Yang terlibat ya kasus kan, tapi sebetulnya kan itu tidak berhubungan dengan korporasi ya. Tapi kalau kita lihat dari harga sahamnya, memang ada efek negatif ya. Pada waktu itu penurunan udah cukup tinggi juga ya. Kalau saya lihat itu mungkin ada 10% juga ya. Gara-gara itu ya. Artinya itu juga berpengaruh walaupun tidak ada hubungan terhadap proyek dan segala macam. Baik. Nah ini kita lihat grafiknya ini. Di Januari 1.505, Februari sempat turun sampai 300-an. Nah Maret sempat 785, tapi juga kemudian turun. Gitu. Ini boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya kepercayaan pasar bukan hanya terhadap bursa yang mungkin sekarang di masa pandemi, tapi juga terhadap emiten, dalam hal ini WSKT juga belum pulih. Boleh saya sebut seperti itu? Belum pulih karena dalam arti
first half ini kan pencapaian kontrak barunya rata-rata itu kan di bawah target ya. Jadi di bawah perkiraan ya. Jadi sampai waskita pun mengurangi target full year-nya kan menjadi 25 triliun tadi kan. Jadi memang itu yang tidak bisa dihindari akan terjadi dan market juga melihatnya ke arah situ juga ya. Jadi kemungkinan laba bersih tahun ini juga mungkin belum tentu tercapai gitu ya. Mungkin juga bisa mengalami kerugian juga ya kalau saya lihat ya. Nah ini kalau menurut Anda target kontrak baru yang mungkin bisa ditandatangani itu bisa sampai berapa persen dari target? Ya, kalau 25 triliun berarti kan dari sekarang 8 triliun kan. Berarti kan masih ada berapa tuh? 17 triliun ya. 2 kali dari first half kan berarti kan. Masih masuk akal, tapi kalau kita misalnya lebih konservatif lah katakanlah 20 triliun sih masih masuk akal sih ya sebetulnya kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan carry over dia itu kan sekitar 58 triliun ya tahun lalu ya, akhir tahun lalu kan. Berarti penambahannya itu kan bisa sekitar 70 lebih kan kalau misalnya tercapai ya. Kalau bisa tercapai gitu. Tapi memang tantangannya kan sekarang dengan ada PSBB mungkin nggak proyek-proyek kan ada yang kerjanya juga mungkin dikurangi gitu kan. Itu juga menjadi tantangan juga ya. Anda tadi sempat menyebutkan bahwa untuk mencapai laba bersih pun ini tantangan tersendiri sebetulnya di masa ini, termasuk untuk waskita. Betul, karena first Q aja belum ada PSBB aja kan mereka udah laba bersihnya kan turun banyak kan dibandingkan tahun lalu kan. Jadi memang itu tantangannya di situ juga ya. Nah apa yang perlu dilakukan sama manajemen di situasi yang seperti sekarang? Ya prioritasnya terutama sih penjualan jalan tol sih kalau saya lihat itu kan salah satu yang paling. Itu fokusnya di situ ya. Yang paling efektif kan mengurangi beban kan. Karena dengan penjualan itu kan berarti ada dana masuk, itu juga mungkin bisa mengurangi biaya pinjaman kan yang sudah ada itu kan mungkin bisa dikurangi juga ya kalau saya lihat ya. Apa rekomendasi Anda untuk saham waskita? Saat ini kalau melihat dari book value dia sebetulnya sekitar 1.200-an ya. Jadi sebetulnya kan discount terhadap book value. Tapi memang isunya kan kembali lagi kan kepada debt equity dia aja dengan interest coverage ratio dia yang sekarang agak kurang begitu bagus kan. Tapi diharapkan kan dengan PSBB misalnya udah mulai pelonggaran, mulai kembali pulih, mungkin awal tahun depan mungkin udah mulai normal kembali ya. Diharapkannya begitu kan. Baik. Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.